يا نبي السلام لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا innahu huwas samiul basir. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dialah Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabil Al-Qur'an surah Al-Isra 17 ayat yang ke-1. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah diberikan kesehatan, waktu luang, umur panjang dan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalankan ketaatan sampai akhir hayat kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diantarkan dengan umur panjang, berada sekarang di bulan Rajab. Semoga seluruh nikmat karunia yang Allah berikan ke kita selalu kita syukuri. Mudah-mudahan kita selalu dalam hamba-hamba yang bersyukur. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, peristiwa agung dan mulia yang terjadi di bulan Rajab diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra atau Bani Israel, surah yang ke-17 ayat yang pertama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Isra yang kita kenal, yang sering terkenal adalah peristiwa Isra wal Mi'raj, perjalanan horizontal, perjalanan yang dilakukan oleh hamba Allah yang mulia. Perjalanan ini adalah perjalanan mendatar dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra ini adalah hubungan manusia, seseorang hamba dengan manusia lain dan alam sekitarnya. Dan itu adalah perlu dan penting kita jaga. Yang kedua adalah Mi'raj, perjalanan vertikal, naik ke langit ke-7, Sidratul Muntaha, Mustawa, Raf-Raf, dan terus menghadap kepada Allah.
ini adalah hubungan seseorang hamba dengan Allah sebagai Sang Khalik. Dua hubungan tersebut wajib dijaga, baik hubungan kita dengan Allah ataupun hubungan sesama manusia dan alam sekitarnya. Tidak benar seseorang hamba itu baik hubungannya dengan Allah, tetapi sesama manusia tidak baik. Bagus sesama manusia, elok sesama manusia, tapi dengan hubungan Allah tidak benar. Maka kedua-duanya penting, tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh diabaikan. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, di dalam ilmu tafsir, subhanalladzi, maha suci Allah, ini menandakan bahwa peristiwa yang luar biasa, bukan peristiwa yang biasa-biasa saja, tetapi adalah yang sangat menakjubkan, di luar kemampuan akal manusia, tetapi bukan tidak bisa dicerna oleh akal. Hadirin kaum muslimin, asra, perjalanan di malam hari, atau Allah kuasa memperjalankan hambanya berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ini adalah semua atas kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan kehendak dari Nabi, tetapi Allah yang kuasa. Kalau Allah kuasa, Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa. Abdihi, abdun, itu adalah hamba. Dalam ilmu tafsir, bahwa satu-satunya manusia yang diakui sebagai hamba oleh Allah adalah Rasul. Abdihi, hambanya. Kita kebanyakan manusia mengaku sebagai hamba Allah, tetapi Rasul adalah Allah yang mengakui. Kenapa? Akhlaknya terpuji dan terpelihara, ibadah beliau banyak, kemudian terpelihara dari seluruh dan segala dosa. Beda dengan kita. Hadirin kaum muslimin, Laila, peristiwa ini adalah terjadi pada malam hari. Di kala itu, ini adalah perjalanan yang berat, perjalanan yang sangat jauh, banyak tantangan, dan perjalanan ini adalah dilaksanakan dan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Semua adalah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Artinya apa? Ini adalah perjalanan suci yang dilakukan oleh hamba yang suci atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci. Maka perintah yang dibawa di kala itu adalah amaliyah dan ibadah yang suci. Maka oleh sebab itu, salah satu untuk melaksanakan sholat itu wajib dia bersuci. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya orang yang masuk ke dalam rumah ibadah adalah orang-orang yang suci, hamba Allah yang sudah terjamin. Maka tidak benar kalau ada yang menghalang-halangi untuk masuk ke dalam masjid, karena sebelum masuk ke dalam masjid itu dilaksanakan amaliyah taharah dulu. Barakna haulahu. Perjalanan itu adalah mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mendapat keberkahan? Perjalanan jauh, perjalanan sulit, di malam hari,
banyak tantangan, maka dengan situasi dan kondisi yang begitu singkat, maka Allah memberkahi perjalanan tersebut. Kalau Allah memberkahi, maka apa saja mudarat tidak akan bisa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, linuriyahu min ayatina. Ini Allah memberikan informasi bahwa Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada hamba. Maka oleh sebab itu, tidak perlu kita memikirkan bagaimana, seperti apa. Yang penting bagi kita adalah iman. Kenapa? Iman seseorang akan diminta dan akan ditanya di sana. Mempercayai semua itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu huwas samiul basir. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini semuanya yang terjadi peristiwa di kala itu adalah Allah melihat dan Allah maha mengetahui. Seluruh peristiwa yang terjadi di kala itu dalam pantauan Allah, dalam sepengetahuan Allah, dan Allah mengetahui. Oleh sebab itu, kemampuan, keilmuan manusia yang serba terbatas, maka tidak perlu kita melewati akal, tetapi bawalah kepada namanya iman. Karena Allah memberi manusia itu 4 hidayah. Setidaknya yang pertama, hidayah yaitunya naluri, insting. Kedua adalah hidayah panca indera, pengembangan hidayah pertama. Yang ketiga adalah hidayah akal. Kalau tidak tamakan dia kahwa sesuatu dalam agama, jangan kita coba kita akal-akalin, tidak akan bisa. Maka lari kepada hidayah yang keempat, itulah hidayah agama, ad-din. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, peristiwa yang agung tersebut tujuannya adalah semua Allah ingin memperlihatkan bahwa Allah adalah kuasa atas segala-galanya. Kita adalah insan dhaif, manusia yang lemah, tidak lain dan tidak bukan bagaimana kita wajib hukumnya mentaati seluruh aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya ibadah salat. Jangan sekali-kali kita coba untuk meninggalkan, mengabaikannya saja, tidak boleh. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Nanti akan datang sesudahmu, generasi-generasimu, pengganti-penggantimu, mereka itu menyia-nyiakan salat. Nyoba rangkik dari situ. Sia-sian salat dulu, lambe-lambean dulu, abayan dulu. Setelah itu apa? Maka dia akan otomatis dan mudah untuk meninggalkan salat itu sendiri. Padahal salat adalah sebagai penentu. Awwalu ma yuhasabu bi 'abdihi yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali nanti di hari kiamat diperiksa seseorang hamba itu salat. Fa in saluhat saluha sairu amalihi, kalau rancak amalan salatnya insyaallah akan terbawa baik amalan-amalan di belakangnya. Wa in fasadat sairu amalihi, kalau rusak, cacat, buruk atau tidak pernah salat seumur hidup, akan terbawa rusak amalan-amalan di belakangnya. Laitaga masajid cie, kalau dia tidak salat itu tidak benar. Yang benarnya dirikan masjid dan dirikan salat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu pesan Rasul terakhir bahwa beda antara umatku bainal abdi wal kufar, dengan orang-orang kafir, kata Rasul, taraku salat. Makanya walau kita belum ada duit, belum ada uang untuk naik haji dan umrah, masih dianggap Islam. Tidak ada kita mengeluarkan zakat, mungkin belum mampu, masih dianggap sebagai Islam. Kalau meninggalkan salat, kafir.
Man taraka shalah, siapa yang meninggalkan salat faqad, ada qad di sana, taukid, penguat, maka sungguh dia telah kafir. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah, diri kita, keluarga kita, anak turunan kita dalam mendirikan salat dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.